Selamat malam Pak, perkenalkan kami dari Pair 3. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya sendiri Marisa Victoria Sialahi dengan NIM 12S25055 dan di sebelah saya. Arona Bagai Sasonangan Manurung dengan NIM 12S25056. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai UTS pemrograman visual yang tadi baru dikerjakan. Jadi di sini ada soalnya, ada 5 soal. Yang soal pertama itu di mana deskripsinya itu buat flowchart program untuk menghitung nilai faktorial dari sebuah bilangan menggunakan rekursi. Jadi di inputnya itu satu bilangan bulat positif n dan di outputnya itu hasil faktorial dari n. Contohnya itu seperti ini, di inputnya itu dimasukkan 5, di outputnya itu 120. Nah, file yang diharapkannya itu berupa factorial.fprg. Nah, ini bentuk tes case-nya. Lalu di soal yang kedua itu ada jumlah deret Fibonacci. Jumlah Langsung aja. Langsung. Maaf Pak, kami akan langsung menjelaskan dari flow chart-nya. Subnya aktif. Oke, jadi di soal yang pertama ini, pertama-tama langsung di file flowchartnya. Dari main kami masukkan dulu integernya. Integernya kami bikin main. Integernya kami bikin bilangan, faktorial dan i yang dideklarasikan sebagai integer karena bilangan bulat. Jadi nggak pakai real. Terus di outputnya kami masukkan bilangan. Outputnya ini kami bikin untuk menampilkan pesan agar penggunanya tahu untuk memasukkan angka. Terus kami masukkan lagi input bilangan. Di sini pengguna dapat memasukkan angka, misalnya angka 5 tadi seperti yang dibilang di inputnya ini. Terus setelah itu yang kelima itu faktorial. Faktorial itu sama dengan 1, yaitu nilai sama dengan 1 ini nilai awal untuk perkalian. Sedangkan yang setelah itu i sama dengan 1 ini nilai awal penghitung. Nah, di sini kita masuk langsung ke loop perulangan, diperiksa apakah i itu lebih kecil sama dengan bilangan, dan jika true itu maka faktorial sama dengan faktorial dikali 1. Kali I. Faktorial kali i, lalu i sama dengan i tambah 1. Dan jika false, perulangannya berhenti. Artinya program itu ngalihkan angka dari i sampai n. Contohnya 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5 itu hasilnya 120. Jadi yang akan menampilkan hasil akhirnya itu sama dengan 120. Seperti itu. Nah ini, kalian masukkan bilangannya 5, hasil faktorialnya 120. 5 itu dari mana? 1 dikali 2, dikali 3, dikali 4, dikali 5. Jadi hasil faktorial dari 5 itu 120. Sekian. Baik Pak, kami akan melanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 itu ada jumlah deret Fibonacci. Jadi pada deskripsinya buat flowchart yang menghitung jumlah dari n bilangan pertama deret Fibonacci. Gunakan perulangan for. Jadi di soal ini kami disuruh menggunakan perulangan for dengan input n-nya itu atau jumlah bilangan Fibonacci. Lalu outputnya itu jumlah seluruh deret hingga n. Contohnya itu di sini dimasukkan inputnya itu 5 dan outputnya itu 12. 12 itu didapat dari ya Fibonacci-nya itu 1 ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, ditambah 5. Jadi file yang diharapkannya di sini Fibonacci underscore sum .fbrg. Jadi kami akan masuk ke flow chart-nya. Oke. Jadi saya akan menjelaskan isi dari program kami, Pak. Pertama, di situ kami start dulu main. Programnya kami mulai, lalu kami deklarasikan variabelnya, yaitu integer a, b, time, jumlah, n, dan i. Artinya semua variabel ini bertipe integer. Terus a itu kami bikin di sini a itu untuk menyimpan bilangan Fibonacci pertama, b untuk menyimpan bilangan Fibonacci kedua,
Tem ini digunakan untuk menyimpan nilai sementara saat menukar nilai. Jumlah itu total penjumlahan Fibonacci. Eh, N itu dia untuk banyaknya suku deret Fibonacci yang ingin dihitung dan itu penghitungan perulangan loop. Setelah itu kami masukkan input N. Input N ini kami agar pengguna dapat memasukkan berapa banyak suku Fibonacci yang akan dijumlahkan. Contohnya input N-nya itu bisa dimasukkan 5. Terus inisialisasi nilai awalnya A-nya itu sama dengan 1, B sama dengan 1, jumlahnya sama dengan 0. Maknanya dari suku pertama Fibonacci itu adalah 1 dan 1. Jumlah diatur 0 sebagai nilai awal untuk akumulasi total. Lalu kita masuk ke perulangannya, I sama dengan 1 to N. Nah, selama perulangan di jumlah jumlah sama dengan jumlah tambah A. Itu menambahkan nilai A, suku Fibonacci sekarang itu ke total jumlah. Lalu tem sama dengan A itu menyimpan nilai A ke variabel sementara agar tidak hilang. Terus yang ketiga itu A sama dengan B, itu nilai A sekarang digantikan oleh B atau suku berikutnya. Yang terakhir itu B sama dengan tem plus B, itu menjadi hasil penjumlahan dua suku sebelumnya. Ini pakai rumus Fibonacci. Kemudian programnya itu lanjut ke iterasi berikutnya, I sama dengan 1 tambah 1. Setelah loopnya ini semua selesai, semua perulangan dari 1 sampai N sudah dijalankan, programnya itu akan keluar dari loop, dan di output jumlah ini, program itu akan menampilkan hasil akhirnya, yaitu jumlah total dari keseluruhan bilangan Fibonacci hingga ke N. Contohnya jika kita masukkan 5, maka Fibonacci-nya itu nanti akan 1, 1, 2, 3, 5 gitu. Jadi hasilnya itu jadi 12. Kita coba dulu ya. Saya coba ngerankan dulu, saya masukkan angka 5. Nah, di sini langsung keluar buat hasilnya itu 12. Jadi programnya itu udah selesai dijalankan dan sudah berhasil. Tiga soal. Jadi buat nomor 3 yaitu analisis nilai mahasiswa. Di sini di soal ini kami disuruh mendeskripsikan yaitu buat flowchart yang menerima N nilai mahasiswa. Kemudian di programnya itu akan menampilkan nilai rata-rata, nilai tertinggi dan nilai terendah mahasiswa tersebut. Gunakan array untuk menyimpan data nilai. Di inputnya kami disuruh memasukkan jumlah mahasiswa. Jumlah mahasiswanya harus 4. Nilainya itu 80, 70, 90, dan 60. Outputnya nanti yang akan keluar rata-ratanya 75, tertinggi 90, dan terendahnya 60. File yang diharapkan itu nilai analisis FPRG yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi yang pertama itu awalnya program dimulai dari main. Lalu yang kedua itu ada declare, kita mendeclare variabelnya yang dimana itu di sini kami masukkan integer i. Itu yang dimana sebagai penghitung dalam perulangan. Lalu kami mendeclare lagi dengan tipe data real yang dimana NR itu untuk menyimpan nilai rata-rata, lalu total itu untuk menyimpan jumlah seluruh nilai, max itu untuk menyimpan nilai terbesar, dan min itu untuk menyimpan nilai terkecil. Nah, lalu kami mendeclare lagi dengan tipe data real yaitu menggunakan array 4. Array 4. Jadi di sini sebuah array atau tempat penyimpanan 4 nilai mahasiswa. Lalu kami yang ketiga itu kami menginisialisasi nilai awal, yang dimana totalnya itu sama dengan 0. Artinya, sebelum menjumlahkan nilai-nilai mahasiswa, totalnya dimulai dari 0. Lalu kami menginput nilai mahasiswa atau perulangan yang pertama. Perulangan dari I sama dengan 0 sampai I sama dengan 3. Totalnya itu 4 kali. Di dalam loopnya, program menampilkan pesan masukkan nilai ke I. Masukkan nilai ke I. Jadi di sini pengguna memasukkan nilai, disimpan di NS. Lalu nilai tersebut dijumlahkan ke total. Jadi setelah perulangan ini selesai, variabel total berisi jumlah dari keempat nilai mahasiswa.
Jadi contohnya itu kalau nilai mahasiswanya 80, terus 70, 90, sama 60, maka totalnya itu 80 tambah 70 ditambah 90 ditambah 60, hasilnya itu 300. Nanti kitaran masing-masingnya. Lalu yang selanjutnya itu menghitung nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu NR sama dengan total dibagi 4. Karena ada 4 mahasiswa, maka rata-rata diperoleh dengan membagi total nilai dengan 4. Dari contohnya itu nanti kita masukkan di run. Lalu selanjutnya menentukan nilai tertinggi atau max. Awalnya max itu sama dengan NS, jadi di situ ambil nilai pertama sebagai pembanding. Lalu program memeriksa nilai-nilai berikutnya, yang dimana I sama dengan 1 sampai 3. Jika NSI lebih besar atau maksnya itu, maka nilai max diganti dengan NS. NSI, ya, diganti dengan NSI. Baru hasil akhirnya itu, max ini berisi nilai tertinggi dari semua mahasiswa. Nanti contohnya kita masukkan juga. Lalu selanjutnya menentukan nilai terendah atau min. Awalnya min sama dengan NS dengan NS 0, NS 0. Lalu dicek satu persatu. I sama dengan 1 sampai 3. Jika NSI lebih kecil maka min diganti dengan NSI. Hasil akhirnya itu min berisi nilai terendah dari semua mahasiswa. Contohnya nanti dimasukkan juga. Lalu pada akhirnya itu output hasilnya itu kami masukkan program menampilkan hasil akhir yang berupa yang pertama itu ada nilai rata-rata. Nilai rata-rata itu isi dari NR. Lalu yang kedua nilai tertinggi. Isi dari nilai tertinggi itu ada isi dari max atau nilai max. Lalu yang ketiga ada nilai terendah. Nilai terendah itu isi dari min. Nanti kami masukkan contoh dari hasil outputnya. Oke, jadi di sini kami akan langsung nge-run program yang telah kami buat. Di sini kami masukkan dulu sesuai yang tadi telah disuruh. Di sini kami akan masukkan 80, 70, 90, dan 60. Nah, di sini langsung keluar nilai rata-ratanya itu 75, nilai tertingginya 90, nilai terendahnya 60. Jadi sama seperti contoh yang tadi diberikan di soal kami. Nah, sekarang kami akan masuk langsung ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini yaitu mensimulasi kalkulator sederhana. Deskripsinya, kami disuruh membuat flowchart dengan menu pilihan menggunakan switch or if statement. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian. User memilih menu lalu program meminta dua bilangan dan menampilkan hasilnya. Jadi di sini di contohnya, contohnya itu dimasukkan di menunya itu yang pertama tanda plus, tambah, terus kurang, kali, dan bagi. Pilihannya itu 3, masukkan A sama dengan 4, B sama dengan 5. Jadi outputnya itu sama dengan 20. Nah, file yang diharapkan itu calculator.fprg. Kita akan langsung masuk ke programnya. Boleh. Terbesar aja. Terbesar ya. Oke. Jadi langkah-langkah kami dalam membuat program ini, pertama main dulu kami start program ini, lalu kami deklarasikan variabelnya. Variabelnya itu kami masukkan bertipenya itu integer, yaitu tambah, kurang, kali, bagi, lalu kami masukkan string di pilihan. Pilihan itu kami masukkan tipe datanya string, lalu kami masukkan lagi tipe datanya integer, angka 1 dan angka 2. Lalu kami masuk ke yang input pilihan. Di input pilihan ini program itu meminta pengguna untuk memilih operasi yang diinginkan. Jadi pengguna itu diminta
dapat meminta pengguna itu untuk memilih operasi pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, atau pilihan 4 yang ingin dipakai. Yaitu pilihan 1 itu jika ingin menambah, pilihan 2 jika ingin memilih kurang, pilihan 3 buat perkalian, dan pilihan 4 buat pembagian. Yang keempat itu kami buat percabangan berdasarkan pilihan. Program kemudian mengecek nilai variabel pilihan satu per satu. Jika pilihannya itu sama dengan 1, artinya pengguna itu ingin melakukan penjumlahan. Langkah-langkahnya, diinput dulu angka 1, lalu input angka 2, lalu di assign-nya itu tambah sama dengan angka 1 ditambah angka 2, lalu outputnya akan keluar hasilnya tadi, angka yang sudah dijumlahkan. Lalu jika pilihannya sama dengan 2, maka artinya pengguna itu ingin melakukan pengurangan. Langkah-langkahnya dimasukkan dulu input angka 1, lalu input angka 2, lalu assign-nya kurang sama dengan angka 1 dikurang angka 2. Nanti outputnya akan keluar hasil dari pengurangan angka yang pertama dikurang angka kedua tadi. Nah, di pilihan yang ketiga, itu disuruh jika memilih yang ketiga, pilihannya sama dengan 3, itu akan melakukan perkalian. Pengguna itu akan melakukan perkalian. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu input angka 1, lalu input angka 2, lalu kali, desainnya kali sama dengan angka 1 dikali angka 2. Jadi di output kalinya itu nanti akan keluar hasil dari perkalian dua bilangan yang telah dikalikan tadi di assign-nya. Lanjut di pilihan yang keempat, jika memilih pilihan yang keempat ini artinya pengguna ingin melakukan pembagian. Langkah-langkahnya, masukkan input angka 1, input angka 2, lalu bagi sama dengan angka 1 dibagi angka 2, lalu akan keluar hasilnya output bagi. Nah, setelah selesai, hasilnya akan ditampilkan dan program ini akan berakhir. Jadi kita akan coba satu-satu dulu. Kita akan coba satu-satu. Kita minimize dulu agar kelihatan. Kita masukkan seperti yang di ini pertambahan ya. Ini adalah pilihannya, kita bikin dulu pertama pilihannya itu, pilihan 1. Jika di perjumlahan kita bikin dulu 20, contohnya ditambah 30. Nah, jika penjumlahan kita pilih 1, dia akan saat dijumlahkan 20 tambah 30 akan keluar langsung hasilnya 50. Lalu jika pengurangan, kita pilihnya itu 2. Lalu jika kita bikin seperti 354 dikurang 54, itu langsung keluar hasilnya itu 300. Lalu jika kita bikin pilihan ketiga yaitu perkalian, ini kita ketik dulu 3, lalu kita bikin angka yang ingin kita kalikan seperti 20 dikali 5. Itu hasilnya 100 seperti itu. Dan yang terakhir itu pembagian. Jadi di pembagian ini kita harus ketik 4 agar dia masuk ke pembagian. Kita bagikan seperti angka 60 dibagi 6. Yang akan keluar hasilnya itu 10. Jadi semua programnya itu sudah berjalan dengan lancar dan sudah terlaksana dengan baik. Oh ya, dan buat buktinya, di bagian nomor 4, tadi kami memang langsung nge-skip di soal nomor 4, yaitu cek bilangan prima dan cetak deret, karena kami belum dapat menuntaskan program tersebut dan waktunya tadi telah habis. Jadi kami meminta maaf jika program tersebut tidak dapat kami jalankan. Dan juga di sini kami ingin menunjukkan jika kami telah submit tugas kami di github.com. Di sini kami buka di action. Nah, di sini sudah tercentang dua-duanya. Hanya saja di file kami ini juga kami tadi kelupaan bahwa filenya itu harus FPRG. Kami kebetulan nge-submitnya itu Java. Jadi file kami itu kami submitnya itu dalam bentuk Java sehingga tidak dapat di-read atau tidak dapat tersubmit semua. Tapi kami di sini udah langsung menambahkan melalui file. Kami add file, kami masukkan juga file FPRG-nya atau file logaritmnya di sini. Jadi sudah ada bilangan prima FPRG, Fibonacci, kalkulator, nilai analisis, dan lain-lain. Seperti itu.
Baik, Pak. Sekian penjelasan dari kami. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih.